Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini lambang martabat kita. Ayo bangun, yuk merdeka. Visi masa depan Indonesia itu sebenarnya tidak digantungkan pada siapa yang akan jadi presiden periode tertentu. Terutama hukum itu kan itu ilmu yang sangat praktis. Dulu hukum itu pernah dianggap bukan ilmu, itu dianggap sebagai ya seperti kesenian mengukir, melukis gitu. Tidak dianggap ilmu lah waktu itu. Tapi kemudian sesudah dunia gaduh, hukum dan agama diperlukan, lalu dimasukkan ke perguruan tinggi. Semula dikelompokkan ilmu-ilmu sosial, lalu sudah di ilmu sosial diusir lagi menjadi ilmu humaniora. Itu karena sangat teknis katanya, tidak ilmiah. Saya masih kebagian hukum itu ilmu sosial dulu. Tapi kemudian sudah itu, udahlah ini magister humaniora saja magisternya. Sarjana hukum, magisternya humaniora. Sekarang ada peraturan terbaru, doktor ilmu hukum itu sekarang bukan lagi doktor ilmu hukum, tapi doktor hukum. Gitu. Tidak dianggap ilmu. Pas soal kepemimpinan, kita mencari pemimpin merah putih. Tidak seluruhnya baru yang saya sampaikan, tapi saya ingin mengatakan begini. Pertama, sungguh kita bersyukur karena mendapat nikmat kemerdekaan Indonesia. Kita bisa menjadi kita seperti sekarang ini karena Indonesia merdeka. Mahfud tidak akan menjadi seperti Mahfud sekarang kalau Indonesia tidak merdeka, karena Mahfud itu dilahirkan di sebuah desa terpencil yang sangat terbelakang, di mana orang yang hidup sebelum merdeka di masa itu tidak bisa menjadi orang yang bermartabat. Itu menjadi buruh-buruh kasar seperti ayah saya tuh hanya boleh bersekolah sampai SR kelas 5 di zaman Belanda dan Jepang. Lalu sesudah itu bekerja hanya di kantor kecamatan, tidak bisa bercita-cita. Nah, kita di dalam Indonesia merdeka ini bisa bercita-cita dan merancang diri kita sendiri mau menjadi apa, bisa bermimpi dan berusaha meraihnya. Sehingga saya dan banyak, saya kira sama yang di sini semua, bisa merancang cita-cita sendiri dan menjadi seperti sekarang ini. Pun Indonesia seperti itu. Oleh sebab itu mari kita rawat NKRI ini sebagai milik kita agar kenyamanan seperti yang kita miliki ini juga dinikmati oleh masa-masa yang akan datang. Caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana kita mengatur negara ini dengan seluruh sistemnya, di antaranya subsistem kepemimpinannya. Di dalam NKRI ini kita bisa sediakan mekanisme dan kriteria-kriteria yang tepat, yang juga bisa aktual kriteria itu dengan perkembangan zaman. Saya ingin, jadi begini, bagaimana kita menjaga NKRI yang kita sepakati bersama? Ada 4 kaidah kalau kita bicara Undang-Undang Dasar Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar itu ada 4 kaidah penuntun di mana kita harus berperilaku, apakah itu rakyatnya, apakah pemerintahnya. Pertama, setiap kebijakan dan tindakan di Indonesia harus menjaga keutuhan teritori dan keutuhan ideologi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah menjaga keutuhan teritori. Tidak boleh ada satu kebijakan pun, satu langkah pun yang menyebabkan sejengkal tanah Indonesia itu terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana itu? Tadi sudah mulai disinggung ancaman keterpecahan itu. Jadi teritori dan ideologi. Ideologi bahwa kita itu mempunyai satu kesepakatan bersama, yaitu menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Bagi bidang saya, hukum tata negara, dasar dan ideologi itu tidak persis sama. Kalau dasar itu mempunyai konsekuensi peraturan perundang-undangan. Semua hukum harus bersumber dari Pancasila sebagai sebuah ideologi yang inklusif. Tidak boleh ada satu hukum yang keluar dari Pancasila ini. Banyak pertanyaan. Bagaimana Pak itu di Aceh dan sebagainya? Itu kan hukum agama. Nah, itu nanti kita bicarakan, itu soal politiknya. Dan kemudian bagaimana hukum mengatur agar itu tidak merusak kehidupan kita sebagai bangsa. Tapi tidak boleh misalnya keutuhan ideologi itu diganggu dengan misalnya, wah Indonesia ini gagal sehingga ideologinya harus diganti. Taruhlah, ini yang sering saya katakan, khilafah misalnya. Khilafah itu ditawarkan sebagai alternatif mengganti Pancasila karena katanya Indonesia itu banyak kemiskinan, banyak korupsi, pemimpinnya transaksional, lingkungan hidup rusak. Karena Indonesia tidak bisa diatur dengan Pancasila, harus diganti dengan khilafah. Lalu saya tanya, apakah ada contoh khilafah di mana negara itu berhasil memberantas korupsi, berhasil misalnya menegakkan hukum dan keadilan? Tidak ada.
Khilafah yang mana? Sekarang tuh ada 57 negara di dunia ini yang mayoritas umat penduduknya Islam, tapi taruhlah itu sebut khilafah. Semuanya itu sarang korupsi juga. Malah yang tidak khilafah yang bersih, misalnya New Zealand lah, New Zealand yang berdasar itu, Denmark dan macam-macam gitu. Sehingga saya katakan ini bukan soal sistem, bukan soal dasar, ini soal bagaimana kita mengelola negara ini dengan sistem yang sudah ada itu. Sehingga jangan berpikir ideologi itu harus diganti karena terjadi persoalan-persoalan seperti sekarang. Yang kedua, kaidah penuntun yang kedua itu bagaimana membangun demokrasi, tetapi juga seimbang dengan nomokrasi. Demokrasi itu prinsipnya menang-menangan. Siapa yang paling banyak, dia yang menang. Tapi kalau nomokrasi itu prinsipnya benar, hukum. Nah, kita membangun prinsip itu secara sama. Di dalam Undang-Undang Dasar itu disebut pasal 1 ayat 2 disebutkan Indonesia adalah negara kesatuan yang utuh republik. Kemudian negara Indonesia itu diatur kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar itu nomokrasi. Kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi. Undang-Undang Dasar itu demokrasi harus seimbang. Nah, sekarang ini ada kekhawatiran bahwa demokrasi dan nomokrasi kita itu tidak seimbang. Demokrasinya berjalanlah bagus. Oke, ada pemilihan langsung, semua bebas, siapa saja boleh menjadi calon, siapa saja mencalonkan. Tapi itu kan cenderung liar. Dalam keadaan liar itu hukumnya lemah. Apa liar itu? Kadangkala demokrasi itu dibangun melalui proses korupsi. Itu ada sebuah penelitian mahasiswa di Australia, di Brisbane, itu menulis begini, bagus. Saya pernah diundang ke sana untuk membahas tesis ini. Yang nulis seorang wartawan Jawa Pos, sekarang kuliah di sana dan baru selesai S3-nya. Dulu dia nulis tesis, saya bilang gini, dia menulis. Adalah aneh bahwa teori-teori tentang hubungan antara demokrasi dan pemberantasan korupsi tidak berlaku di Indonesia. Kata dia dengan mengutip beberapa hasil penelitian di berbagai negara, kalau korupsi itu ingin dihapus, itu harus dibangun demokrasi. Karena prasyarat untuk menghapus korupsi itu adalah membangun demokrasi di berbagai negara. Tapi di Indonesia begitu reformasi katanya mau membangun demokrasi, kok banyak korupsi semakin banyak. Nah, gimana nih masalahnya? Nah, saya ketika datang ke sana karena Anda keliru menyimpulkan bahwa Indonesia itu sekarang sudah menjadi demokrasi. Kalau Indonesia demokrasi benar, korupsi habis. Nah, sekarang saya katakan, di Indonesia itu demokrasi mulai bergeser ke oligarki atau poliarki gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Sehingga misalnya William Liddell pernah menulis di Harian Kompas, di Indonesia itu di era reformasi, korupsi itu dibangun melalui demokrasi. Lucu kan? Ada kan di Kompas itu? Bagus tulisannya. Liddell, gurunya orang ahli-ahli ilmu politik Indonesia kan Liddell lah. Sering datang ke Indonesia. Dia nulis begini. Bagaimana caranya? Jadi dibuat aturan-aturan yang membolehkan korupsi melalui DPR. Sehingga hal yang tidak boleh itu menjadi boleh. DPR-nya dibayar gitu. Tolong dong buat undang-undang sebegini. Beli. Demokrasi buat undang-undangnya. Undang-undangnya secara politik bukan kriminal orang buat undang-undang. Menerima uangnya itu kriminal kalau ketahuan. Nah, kalau tidak ketahuan siapa yang tahu? Tetapi ada kan yang kemudian ketahuan, misalnya yang sekarang sedang ada di penjara itu menjual-jual undang-undang gitu. Itu banyak yang seperti itu. Jadi demokrasi itu dijadikan alat untuk menyuburkan korupsi. Lalu yang ketiga, kaidah kita, apapun yang akan kita lakukan ke depan itu harus bisa membangun kesejahteraan sosial dan menegakkan toleransi beragama yang berkeadaban, kalau istilah Bung Karno dulu. Toleransi beragama yang berkeadaban itu adalah satu sistem yang memungkinkan kita itu hidup di dalam keberbedaan, di mana negara itu tidak memberlakukan hukum agama. Terus hukum apa yang diberlakukan oleh negara? Hukum nasional. Hukum nasional apa? Hukum yang lahir dari produk eklektik atau eklektisasi, pencampuran, penggodokan gitu, seperti orang buat donat gitu, godok. Ini tepung, ini gula, ini apa, godok gitu, digoreng lalu jadi donat. Itulah hukum nasional. Bahannya itu bisa Islam, bisa Kristen, bisa apa. Godok nih di DPR, jadilah hukum nasional. Itulah produk eklektisasi hukum di dalam negara yang menganut toleransi beragama ini. Apakah hukum agama boleh berlaku? Boleh.
di dalam hukum perdata atas kesukarelaannya, tidak bisa diberlakukan oleh negara. Misalnya saya mau sholat gitu, boleh saya sholat, bahkan dilindungi oleh negara. Tapi kalau saya tidak sholat, negara tidak boleh menindak saya karena ini bukan hukum negara. Saya mau bayar zakat, boleh negara menyediakan undang-undang zakat, tetapi kalau saya tidak zakat juga tidak apa-apa, asal bayar pajak, karena yang undang-undang itu pajak bukan zakat. Yang hukum itu kan pajak. Tidak bayar zakat tidak apa-apa, bapak-bapak tidak usah bayar zakat, tidak apa-apa. Tetapi kalau bapak mau bayar zakat, negara menyediakan perangkat ini. Kalau kamu berzakat dengan benar, saya bentuk lazis agar kamu tidak ditipu. Orang naik haji itu wajib bagi yang mampu, tapi tidak naik haji tidak apa-apa. Tapi kalau orang mau naik haji, ini undang-undangnya, agar kamu tidak ditipu dan negara mudah mengurusnya karena kamu punya hak diurus oleh negara. Tapi orang tidak naik haji juga tidak apa-apa karena itu bukan hukum. Nah, itulah hubungan agama dan negara, di mana negara itu tidak memberlakukan hukum agama tetapi memberi proteksi bagi umatnya, bagi rakyatnya ingin melaksanakan dengan kesadarannya sendiri. Nah, itulah 4 kaidah. Lalu apa tantangan yang kita hadapi sehingga nanti kita tahu pemimpin yang ingin kita tentukan? Sekarang tadi saya sudah cerita ancaman terhadap ideologi. Dan ada sekarang di mana Hizbut Tahrir itu dibubarkan, tapi Hizbut Tahrir itu tidak bisa dibantah. Itu ada dokumen dan jejak digital yang bisa diklik sekarang, bahwa dia itu dulu didirikan untuk menolak negara kesatuan Republik Indonesia. Dia mau mendirikan khilafah. Itu diputuskan pada tanggal 12 Agustus di dalam konferensi internasional di Jakarta. Konferensi Hizbut Tahrir Internasional di Jakarta. Yang kesimpulannya itu, ke depan kita menolak negara kebangsaan, tapi membuat negara transnasional. Transnasional yang bernama khilafah. Itu bahkan diumumkan secara tegas waktu itu. Khilafah itu kita dirikan nanti mulai dari Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, sampai Australia itu adalah khilafah Islamiyah. Itu Hizbut Tahrir. Ketika saya katakan ini, Anda membantah enggak bahwa pernah mengatakan ini? Enggak bantah. Tetapi surat izin badan hukum berdirinya Hizbut Tahrir itu kemudian diperoleh karena permohonan untuk memperoleh badan hukum itu melalui IT online gitu, daftar, memenuhi syarat langsung dikeluarkan gitu. Enggak diteliti dulu latar belakangnya. Jadi masalah sekarang sudah terlanjur dibelikan. Bahkan itu tokohnya yang dari ITB itu mengatakan, ya kita tolak ke depan negara di mana ada pemilu. Tidak boleh ada DPR. Besok pemimpin negara harus dipilih oleh ulama yang terpercaya. Itu kan menolak demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu katanya togut. Togut itu ya raja iblis kira-kira. Kalau togut itu. Itu ancaman terhadap ideologi. Ancaman terhadap keutuhan teritori sekarang disintegrasi juga sering menjadi kekhawatiran kita. Bahkan yang dikatakan Pak Prabowo tahun 2030 itu kira-kira kan disintegrasi dalam arti ini, pecah nih negara, Pak Bro. Meskipun saya sendiri punya pembanding yang berbeda tahun 2030 itu Pak ya tadi. Ya kalau kata Pak Prabowo berdasar sebuah cerita fiksi pecah. Tapi dulu Pak, dulu nih. Pada tanggal 6 Juni tahun 1998, saya hadir dalam sebuah diskusi di UGM, di mana salah satu pembicara itu Romo Mangun Wijaya. Makalahnya itu sekarang diterbitkan menjadi buku Menuju Negara Republik Indonesia Serikat. Romo Mangun itu mengatakan gini, kalau Indonesia masih menjadi negara kesatuan sampai tahun 2045, Indonesia ini pecah. Karena katanya negara kesatuan itu tidak mungkin dikelola kalau negaranya sangat luas seperti Indonesia. Oleh sebab itu waktu itu dia usulkan, mulai sekarang mari kita kembali ke idenya Hatta. Pak Hatta pada tahun 45 itu memang mengusulkan negara federal. Kembali ke situ agar negara lebih demokratis dan kita tetap bersatu. Ribut orang, loh Pak kalau federal kan terpecah. Kata siapa? Federal itu terpecah. Itu Amerika negara federal bersatu sekali. Sementara negara kesatuan seperti Inggris pecah, kata Romo Mangun. Jerman, Prancis, semua negara-negara besar itu hanya bisa maju kalau dikelola secara federal, di dalam demokrasi yang federal susunannya, kata Romo Mangun. Nah, kita terjadi perdebatan waktu itu, tidak sepakat, tidak ada kesepakatan, tapi rupanya ide ini lalu masuk dibawa oleh Pak Amin Rais ke Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional itu waktu itu kita masih ingat mewacanakan negara federal sebagai alternatif gitu. Jadi urusan disintegrasi, separatisme dan sebagainya juga sekarang menjadi ancaman. Dan yang penting tantangan yang ketiga, ancaman kita
bagi kelangsungan NKRI adalah ketidakadilan. Ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, tidak tegaknya hukum, korupsi yang semakin merajalela. Itu juga mengancam. Karena negara kalau tidak mampu membangun keadilan sosial itu akan menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat yang pada akhirnya menimbulkan frustasi. Ya untuk apa saya bernegara kalau begini kan? Begitu kira-kira. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.